Shalom, selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 13-20 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus adalah seorang pribadi yang paling kontroversial di dunia ini. Ada banyak orang yang membenci dia, tetapi sebaliknya ada banyak orang juga yang suka dan kagum kepadanya, meskipun mereka bukan orang Kristen. Mereka kagum kepada Yesus karena Yesus banyak melakukan tanda-tanda mujizat dan mengajarkan nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Misalnya ajaran tentang mengasihi musuh. Banyak orang yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran Yesus, contohnya Mahatma Gandhi. Tetapi mereka hanya sebatas kagum saja. Mereka tidak sampai pada keyakinan atau pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat 15, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Yesus menginginkan pengakuan dari hati para muridnya. Artinya, jangan ikut-ikutan dengan apa kata orang. Jangan terpengaruh oleh apa yang dikatakan orang. Murid-murid Yesus telah mengikut Yesus selama beberapa tahun, dan itu tertulis mulai di pasal 4. Dan di pasal 16 ini mereka ditanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Mereka telah menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, menyatakan belas kasih kepada orang-orang berdosa, membangkitkan orang mati. Murid-murid Yesus melihat semuanya itu. Lalu mereka diwakili oleh Petrus menjawab dengan tegas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus adalah model atau contoh bagi setiap orang percaya. Kita harus mengaku Yesus bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi berasal dari dalam hati kita sendiri, dari pengenalan kita sendiri kepada Yesus, dan mengaku dengan mulut kita. Pengakuan pribadi membutuhkan pengenalan pribadi, dan pengenalan pribadi membutuhkan pengalaman pribadi. Jika saudara dan saya mempunyai pengakuan seperti Petrus tadi, maka engkau adalah orang yang berbahagia seperti yang dikatakan Yesus, karena itu adalah penyataan atau pewahyuan dari Allah Bapa sendiri, dan tidak semua orang menerima pewahyuan itu. Dan yang kedua, pengakuan itu mempunyai akibat, yaitu engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau tidak akan dikuasai oleh alam maut. Maka tugas gereja adalah menyaksikan kepada dunia ini bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena itu jangan sampai gereja sendiri goyah dan bingung akan imannya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk iman yang Kau telah tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kiranya iman kami ini terus semakin bertambah teguh, hingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.